Aluna segera membawa tespek itu ke dalam kamar mandi. Rasa penasaran membuat dia tak bisa lagi lama menunggu. Wanita cantik itu segera melakukan tes pada urinenya. Dia celupkan semua benda pipi itu ke dalam wadah yang dia pakai untuk menampung air urinenya. Setelah menunggu beberapa saat, dia mencoba memberanikan diri untuk melihat apa yang terlihat pada alat-alat itu. Aluna memejamkan matanya, dan meraih semua benda pipi itu. Dan setelah semua berada di dalam genggaman tangannya, Aluna mencoba membuka mata perlahan. Dalam hati dia berdoa, semoga saja kekhawatiran yang dia rasakan tidak akan terjadi. Semoga tebakan Mbak Siti salah. Aku masih belum siap hamil lagi. Seperti itu suara hati Aluna. Dan seketika matanya membelalak lebar, saat melihat penampakan pada beberapa benda pipi tersebut. Tangisnya langsung saja luruh, membasahi pipinya. Dia benar-benar shock dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ini tidak mungkin, aku nggak mau. Aku belum siap hamil lagi. Bagaimana dengan Ayana, jika dia punya adik dengan usia yang masih sangat kecil? Aluna terus saja berkata dalam hati. Dia benar-benar bingung dan takut, apakah dia harus menyingkirkan calon janinnya, atau mempertahankannya. Aluna segera keluar dari kamar dengan wajah murung. Siti yang melihatnya tak berani bertanya. Hanya saja sang asisten rumah tangga sudah tahu dan paham, apa yang mungkin sedang terjadi pada Aluna. Sam baru saja masuk ke dalam rumah, saat sang mertua menitahkan agar segera membawa keluarganya ke rumah Saga. Sam, ayo antar mama ke rumah Saga, ujar wanita itu tanpa basa-basi. Tak peduli jika sang menantu saja baru datang dari kantor. Mas Sam baru saja pulang. Setidaknya biar mandi dan istirahat sebentar saja, Dinara berusaha untuk membela suaminya. Wanita yang tengah memangku putrinya itu kasihan melihat wajah Sam yang tampak lelah. Halah nggak usah mandi nggak ada, sudah ada yang punya ini, celetuk Ranti dengan nada bercanda. Mama ish, jorok, gerutu Dinara. Sam tak ambil pusing, dia malah ikut bergabung dengan dua wanita beda usia itu. Membuat Ranti kesal. Sam, Ranti berseru. Bos tadi siang saja sudah masuk kantor. Mau apa lagi datang ke rumahnya? Ujar Sam akhirnya. Dia malah asyik bercanda dengan putrinya. Hah, apa itu benar? Kamu jangan bohong Sam. Sergah Ranti tak percaya. Dia menatap sang menantu dengan pandangan heran. Sebenarnya dia juga sudah lama tidak mengunjungi anak dan menantunya. Rindu juga dengan cucu pertamanya. Buat apa suamiku bohong? Pekik Dinara tak terima. Entah mengapa, Ranti tak pernah bisa akur dengan Sam. Kadang Dinara merasa tak enak hati, karena suaminya selalu mendapat omelan sang mama. Beruntung Sam tak pernah ambil pusing dan tak pernah ambil hati dengan ucapan sang mertua. Sam yang sudah tak punya orang tua, sudah anggap Ranti layaknya orang tua sendiri. Nggak apa yang, toh mama juga hanya bercanda saja. Mama nggak serius marah sama aku. Sam berusaha untuk menenangkan sang istri yang kesal pada Ranti. Suami kamu saja tahu dan paham bagaimana mama. Kenapa kamu yang pusing dan sewot? Ranti sinis pada sang putri. Sudahlah Sam, kamu mandi dulu sana. Sistem, setelah itu antar aku ke rumah Saga. Mama juga kangen sama Ayana, putus Ranti akhirnya. Iya Sam hanya bisa pasrah, dan dia mengecup pipi Genbul sang putri. Setelah itu barulah dia beranjak bangun dan masuk kamar. Malam yang, sapa Saga begitu dia pulang kerja. Tepatnya lepas maghrib dia baru sampai di rumah. Karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan sangat penting. Karena dia juga tadi datang ke kantor sangat telat, jadi pada saat yang lain sudah pulang kerja, dia masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Baru pulang Mas, gimana tadi di kantor? Tanya Aluna, sembari menatap wajah suaminya. Saga tampak lelah sekali, pria itu sedikit pucat dan lesu. Iya, banyak kerjaan di kantor.
Aku baik-baik saja Yang. Tak usah khawatir, kenapa kamu terlihat sedih? Saga mendekati Aluna yang terlihat melamun di atas sajadah. Aluna memang baru saja menunaikan ibadah sholat maghrib. Sedangkan Baby Ayana berada di luar kamar bersama Siti. Tidak ada Mas, mungkin hanya sedikit lelah, dusta Aluna. Dia masih ingin menyimpan rahasia ini dari suaminya. Aluna tak mau suaminya tahu untuk saat ini. Karena dia sendiri masih belum siap menerima semuanya. Mungkin Saga bisa menerima kehadiran calon buah hati mereka lagi, tapi dia masih butuh waktu untuk merenung dan berpikir. Sepertinya dia juga akan mencoba mencurahkan isi hati pada sang mama. Apa kamu tidak bohong? Aku tahu kamu tidak akan bisa bohong sama aku Yang, kejar Saga lagi. Dia duduk di tepi ranjang, tepat di sebelah sang istri. Mata elangnya tampak menyoroti lembut tapi juga tegas pada sang istri. Dia ingin mencari jawaban pada sinar mata Aluna. Tidak ada Mas. Aku nggak apa-apa, Aluna terbata-bata. Dia mengalihkan pandangannya dari sang suami. Dia tak akan bisa berbohong pada suaminya. Sayang, Mbak Una, ada Nyonya Ranti di luar. Tiba-tiba saja teriakan Siti membuat keduanya sontak saja terkejut. Mama, lirih Aluna. Ada apa Mama kesini? Bukankah sudah aku katakan pada Sam, jika aku sudah sehat? Benar-benar asisten kurang ajar. Sergah Saga agak kesal. Sudah pasti kehadiran sang mama akan mengacaukan rumah tangganya dan Aluna. Mas, kenapa marah? Aluna segera melepas mukena, agar bisa cepat keluar dari kamar. Jangan sampai sang mertua marah dan kesal pada mereka karena lama menemuinya. Cek, aku malas jika mendapatkan omelan Mama Yang. Kamu keluar dulu ya, aku mau mandi lebih dulu, tukas Saga tak bersemangat. Iya Mas, Aluna bergegas keluar kamar, dan ada Siti yang masih menunggu di depan pintu. Mama sama siapa Mbak? Tanya Aluna. Sama Mbak Dina, dan Bapak Sam, jelas Siti. Wanita itu sendirian, dan sudah jelas sang putri berada dalam gendongan mertuanya. Ya sudah, siapkan makan malam buat kami ya Mbak, aku akan menemui mereka, tita Aluna. Baik Mbak. Dan benar saja, Aluna bisa melihat semua keluarga suaminya tengah bercengkerama di ruang keluarga. Ayana tampak tertawa di pangkuan sang oma. Ma, sapa Aluna. Dia segera mengecup punggung tangan sang mertua dengan takzim. Hai sayang, apa kabar? Tanya Ranti dengan tersenyum lebar. Wanita parubaya itu mengamati sang menantu yang jelas agak lain wajahnya. Apa kamu sedang sakit? Tanyanya dengan penasaran. Tidak Ma, jawab Aluna. Kenapa wajah kamu pucat, atau jangan-jangan kamu sedang hamil ya? Tebak Ranti dengan tiba-tiba. Kenapa wajah kamu pucat Na, kamu sakit? Atau jangan-jangan kamu hamil? Tebak Ranti tanpa diduga. Wanita parubaya yang masih terlihat cantik di usianya yang tak lagi muda itu menatap sang menantu dengan kening berkerut. Uhuk, Aluna sontak terbatuk mendengar ucapan sang mertua. Wajahnya semakin pucat. Dinara dan Sam tertawa geli mendengarnya. Pasangan itu sepertinya sangat suka melihat pembulian yang dilakukan Ranti. Karena biasanya keduanya yang selalu mendapatkan omelan dari Ranti. Wah, jadi aku mau punya keponakan lagi. Selamat ya Kak, pekik Dinara dengan wajah bahagia. Kalau begitu kita juga jangan sampai kalah Yang, ayo kita buatkan adik Aira, ujar Sam tak mau kalah. Apaan sih kamu Mas, dikira perlombaan apa gitu? Ada orang hamil pengen ikutan hamil. Sakitnya saja masih belum hilang saat melahirkan dulu Mas, kesal Dinara. Malas sekali dia melihat sang suami yang hanya senyum-senyum saja. Tidak. Aku tidak hamil kok Ma. Mungkin sedang capek, dusta Aluna. Dia duduk di sebelah Ranti, dan kedua tangan mungil sang putri sontak menggapai ke arah sang mama. Seperti dia ingin digendong sang mama. Hamil juga nggak apa Nah, toh ayah sudah besar juga. Mama senang punya banyak cucu, tukas Ranti dengan ceria.
Karena dia sendiri pernah merasakan bagaimana sepinya hanya punya 2 anak saja. Ranti yang ingin punya banyak anak dan hanya bisa punya 2 keturunan saja, kadang merasa kesepian. Ayah masih kecil Ma. Dia masih ASI juga. Kasihan jika harus punya adik, Aluna tetap berkelit. Banyak Suforna, nggak usah khawatir. Semoga saja kamu cepat dapat momongan lagi. Ranti tetap saja bersikuku agar sang menantu punya anak lagi. Ada apa ini, kok ramai banget? Saga yang baru saja keluar dari kamar dan sudah rapi dengan celana bahan pendek dan kaos hitam polos lengan pendek. Jika di rumah dia memang selalu memakai outfit yang nyaman dan simpel. "Ga, gimana keadaan kamu? Kata Sam tadi kamu tidak enak badan." Tanya Ranti, begitu Saga menghampiri dirinya. Layaknya anak yang baik, Saga mengecup punggung tangan Ranti dan juga mengecup pipi wanita parubaya yang sudah melahirkan dia ke dunia ini. "Aku sudah baikan Ma, tadi juga sudah sempat ke kantor." "Sam, apa kamu nggak bilang sama Mama kalau aku sudah sehat?" Saga menatap kesal pada asistennya. "Sudah Bang, tapi Mama bersikeras ingin ke sini." Sam tentu saja membela diri. Dia tak mau menanggung kesalahan yang tak pernah dia lakukan. "Apa kamu nggak suka Mama ke sini Ga?" Ranti meradang. Tatapan membunuh dia berikan pada putranya. Wanita parubaya itu sangat kesal dengan Saga yang seperti tidak suka melihat kedatangannya. Bukan begitu Ma. Aku hanya nggak mau melihat Mama khawatir. Aku dan istriku justru sangat bahagia karena Mama mau datang menjenguk kami." "Iya kan sayang?" Saga tampak ketakutan dan tak enak hati, karenanya dia berkata seperti itu. "Iya Mas. Aku juga sudah kangen sama Mama, bukankah Mama sudah lama tidak ke sini?" Aluna mengusap lengan Ranti dengan lembut. Setelah lebih dulu menyerahkan sang putri pada Saga. Gadis kecil itu akan selalu kebingungan jika melihat keberadaan sang papa. Benarkah? Ranti melemah. Dia yang tadinya sempat kesal seperti tersiram air es hatinya. Terasa sejuk dan tenang. Dia tersenyum pada sang menantu, dan mengusap lembut pipinya. "Iya Ma, Una tambah senang jika Mama mau menginap di sini malam ini," ujar Aluna penuh harap. Mama nggak akan mau sayang. Pasti akan terus teringat rumahnya. Nanti saja kapan-kapan kita yang akan tidur di rumah Mama. Kita menginap di sana, Saga menyahut lebih dulu. "Saga, kamu benar-benar iya." Ranti melotot lagi pada putranya. Walaupun apa yang dikatakan oleh Saga benar adanya, tapi dia merasa jika putranya itu tidak suka kehadirannya. "Kalau kamu nggak suka Mama datang, ya sudah Mama akan pulang saja." Ranti sontak saja berdiri dengan gusar, tapi segera dicegah oleh Aluna. Wanita muda itu menarik lengan Ranti dan menyuruhnya untuk duduk lagi. "Ma, jangan marah. Mas Saga hanya bercanda kok." Aluna kembali memenangkan. Dia menatap tajam pada suaminya. "Mas, kamu ini kenapa sih?" Aluna menegur suaminya. "Tidak apa-apa sayang, aku hanya ingin mewakili kata hati Mama. Tapi jika salah ya maaf Ma, silahkan saja menginap di sini sampai kapanpun Mama ingin," Saga berkata dengan serius. "Aku tidak mau," layaknya anak kecil yang sedang ngambek, Ranti melipat kedua tangannya dengan wajah kesal. "Jangan marah Ma," lirih Aluna. Makan malam sudah siap." Siti datang, membuat perdebatan tak penting itu terlerai. Aluna segera mengajak sang mertua untuk segera ke ruang makan. Diikuti oleh Saga dan Dinara juga Sam. Seperti biasa, Baby Ayana dititipkan pada Siti, agar makan malam Aluna bisa berjalan dengan tenang dan nyaman. Mereka makan malam sambil berbincang ringan, mengganti topik dengan yang lain. Setelah makan malam selesai, mereka pindah ke ruang keluarga lagi. Sambil menikmati camilan dan juga teh hangat. Begitu puas mengobrol, Ranti segera mengajak anak dan menantunya untuk pulang. Walau Aluna dan Saga sudah merayunya untuk menginap, tapi wanita parubaya itu tidak mau.
Akhirnya dengan berat hati Aluna dan Saga melepas kepergian keluarga mereka. "Apa putriku sudah tidur, Yang?" bisik Saga, di balik punggung Aluna. Saat itu sang istri tengah menyusui putri mereka dengan posisi memunggungi Saga. "Baru saja, Mas." Aluna segera melepaskan hisapan putri mereka dari sumber nutrisi. Lalu dia berbaring terlentang. Seketika Saga mengecup pipi Aluna dan tangannya yang nakal merwemwas dua tua kewal milik putri mereka. Saga tak tahu saja jika sebentar lagi putri mereka tak akan bisa lagi menyusu pada Aluna, karena ada calon janin di perut istrinya. Aluna mendesah, dan dia segera menyingkirkan tangan nakal itu dari dadanya. Aluna tak mau terjadi percuintaan saat dirinya dalam keadaan hamil begini. Bukan apa-apa, Aluna tak mau terjadi apa-apa pada janinnya, karena masih sangat muda. Setidaknya dia perlu pergi ke dokter lebih dulu, sebelum melakukan hubungan intim dengan suaminya. "Mas, jangan begini," Aluna meminta. "Kenapa sayang? Aku lagi pengen. Mau ya, satu ronde saja. Janji setelah itu kita tidur." Saga tak mau tahu. "Jangan, Mas." Pekik Aluna sedikit kasar. Dia menepis tangan nakal Saga dan membuat sang empu tak terima. "Kenapa sih, Yang? Tak biasanya kamu seperti ini." Saga menatap Aluna dengan bingung. Biasanya Aluna tak akan pernah menolak keinginannya, kecuali dia sedang datang bulan. "Ini semua gara-gara kamu, Mas. Aku benci kamu." Aluna memunggungi Saga, dan dia mulai menangis. "Ada apa, sayang? Apa salahku?" tanya Saga dengan lembut. Dia melingkarkan tangannya pada perut sang istri dengan lembut. Pria dewasa itu mengecup pucuk kepala istrinya penuh cinta dan kasih sayang. Rasa rindu dan cinta bertumpuk menjadi satu. "Aku hamil, Mas. Ini semua karena kamu," ketus Aluna, sambil terus terisak. Segala rasa berbaur jadi satu di dalam hatinya. Marah, kesal, benci dan bingung menjadi satu. Saat ini yang dia lakukan hanyalah ingin menangis sekencang mungkin. Dia ingin segala kegundahan dan ketakutannya pergi menjauh. "Apa? Hamil?" Saga terjengkit. Dia sungguh sangat kaget mendengar ucapan istrinya. Hamil, istrinya sekarang hamil. Apakah ini serius, atau hanya candaan sang istri saja? Tapi, bukankah selama ini memang sang istri belum pernah pasang kebon? Jadi kemungkinan untuk hamil sangat besar. Sejenak Saga seperti shock dan terkesima. Dia benar-benar tak menyangka akan mendapatkan kejutan yang sangat indah ini. "Aku hamil, Mas. Itu semua karena kamu yang terlalu rajin bercocok tanam, Mas, dan aku tidak kamu bolehkan kebon." "Lalu bagaimana sekarang? Putri kita masih sangat kecil." Aluna semakin terisak. Dia benar-benar sangat sedih dan tak tahu harus berbuat apa. Sampai detik ini dia masih belum siap untuk punya anak lagi. Bukannya dia tak mau hamil lagi, tapi setidaknya dia ingin menunggu hingga Ayana besar dulu, baru memberikan adik untuknya. "Sayang, kamu hamil itu karena sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa menerima dengan lapang dada. Jika sudah dikehendaki, ya sudah." "Ikhlas, sayang," Saga berkata dengan lembut. Dia tahu jiwa Aluna saat ini tengah terguncang, karena itu dia harus sabar dan tenang menghadapi sang istri. Usianya yang masih sangat muda, dan kenyataan yang benar-benar tak pernah dia inginkan sebelumnya, saat ini tengah terjadi. "Iya, aku tahu. Tapi setidaknya kita bisa berjaga-jaga, Mas. Kita bisa mencegah sebelum terjadi, tapi kamu yang kekeh nggak mau aku kebon." Aluna terus saja meracau. Dia tak mau menerima semua penjelasan dari suaminya. Dan pangkal semua masalah memang Saga. Jika pria itu menuruti apa yang dia mau, pasti tak akan terjadi. Memang Saga yang tak mengizinkan dia untuk pasang kebon. Kata Saga dia yang akan berusaha untuk cabut singkong. Tapi nyatanya, setiap kali berhubungan dengan Aluna, lebih sering Saga lupa. Mana bisa dia ingat jika harus mengeluarkan di luar, jika sudah dalam keadaan berada di puncak.
Maafkan aku sayang. Bukankah kamu punya suami yang tampan, mapan dan bertanggung jawab? Jadi tak ada masalah bukan? Saga mengusap lengan sang istri yang masih terus membelakangi dirinya. Sepertinya butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan maaf dari sang istri. Saga harus membuang egonya, agar sang istri kembali luluh. Maaf saja tidak cukup mas. Tak akan mengembalikan keadaan, kamu memang mapan mas, aku juga tidak pernah meragukan tanggung jawab dari kamu. Tapi, apa kamu nggak mikirin ayah? Dia masih kecil mas, dia masih butuh ASI eksklusif. Dengan tak sabar Aluna duduk dan menatap Saga. Wajahnya bahkan sembab dan mata memerah. Saga tertegun. Dia seperti tertampar, dan selama ini dia tak berpikir sejauh itu. Dia hanya ingin punya banyak anak, karena masa kecilnya yang kesepian. Dia hanya punya satu adik saja yaitu Dinara, sebab itu dia ingin sekali banyak punya keturunan. Bahkan dia sudah pernah membahasnya dengan Aluna. Tapi dia juga tak pernah menyangka jika hal itu cepat sekali terjadi. Apa Mas pernah berpikir tentang hal itu? Bagaimanapun dengan Ayana sekarang Mas? Apakah aku masih bisa memberikan ASI eksklusif padanya? Tentu saja tidak Mas, dan sudah pasti perhatian aku juga akan semakin berkurang karena akan ada adiknya. Aluna memegang kepalanya yang terasa berdenyut. Dadanya sesak dan sulit untuk bernapas. Maaf sayang, tapi, ini sudah terjadi, liris Saga. Pergi mas, aku ingin sendiri dulu, Aluna mengusirnya dengan tegas. Dia butuh waktu untuk merenung. Semua ini sungguh sangat berat baginya. Mungkin butuh waktu beberapa hari untuk bisa ikhlas dan sabar. Aluna tahu, ini sudah takdir yang harus dia terima, tapi sisi lain hatinya juga masih belum bisa menerimanya dengan lapang dada. Tapi sayang, Saga menatap Aluna dengan memelas. Pergi mas, ketus Aluna. Dan dia menatap tajam pada sang suami. Membuat nyali Saga menciut. Dan dia menghela napas panjang, setelah itu melangkah menuju keluar kamar. Dia lebih baik menyingkir sejenak, daripada sang istri semakin kesal padanya. Saga memang harus merenungkan apa yang telah terjadi padanya. Aluna segera merebahkan tubuhnya lagi begitu sang suami menghilang. Wanita itu terus saja terisak. Berharap tangisnya akan bisa menyembuhkan hatinya yang saat ini tengah terluka. Sedangkan Saga memilih untuk masuk ke ruang kerjanya. Di sana dia juga punya kamar pribadi, jadi tak akan kesulitan jika tengah perang dingin dengan sang istri. Pria tampan itu merebahkan tubuhnya terlentang. Dengan kedua tangan yang berada di bawah kepalanya, dia mencoba merenungkan apa yang saat ini tengah terjadi. Baik buruknya harus benar-benar dia pikirkan baik-baik. Saga ingin Aluna punya pemikiran seperti dirinya, coba menerima semuanya. Oh dia punya suami yang baik dan bertanggung jawab. Apa masalahnya? Dia memang salah, tapi semuanya sudah terjadi. Dia tak mungkin tega membuang darah daging yang sudah tumbuh di dalam rahim Aluna. Dia adalah rezeki, dan titipan dari Sang Maha Pencipta. Sebagai seorang manusia, dia hanya bisa menerima setiap takdir tanpa bisa menolak. Mungkin saat ini yang harus dia lakukan hanyalah, berdoa semoga Aluna bisa segera disadarkan dari ketakutannya. Semoga Aluna segera bisa menerima kehadiran sang buah hati mereka. Hingga akhirnya Saga tertidur lelap, saat pagi hampir saja menjelang. Beberapa hari berlalu dan Aluna yang masih betah dengan aksi diamnya. Jika Saga bertanya maka dia akan menjawab dengan singkat saja. Dan dia tak mau lagi tidur satu ranjang dengan sang suami. Dan Saga harus berlapang dada menerima semuanya itu. Semua memang salahnya, dan Aluna pantas untuk marah. Pria tampan itu hanya bisa pasrah saja, dan memilih tidur di tempat lain. Pagi ini Saga baru saja selesai mandi, dan dia mulai bersiap untuk pergi kerja. Sedangkan sang istri tampak tengah menyusui Ayana, dengan tatapan matanya yang kosong tak ada gairah. Sayang, aku pergi kerja dulu ya.
ujar Saga, sembari berjongkok di hadapan sang istri. Dia mendongak agar bisa mengamati wajah cantik yang beberapa hari ini tak lagi jadi teman tidurnya. Ranjang Saga kini sangat dingin dan hampa. Aluna hanya berdehem saja. Dia tak berniat untuk memandang sang suami walau hanya sekedar melirik. Wanita itu malah fokus dengan jemari lentik putrinya yang kini dia mainkan. Yang, sudah dong marahnya. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Sangat menyiksa kita sayang, ingat ada bayi yang ada di dalam rahim kamu. Dia juga butuh kita, dia butuh hidup yang, Saga berkata dengan agak geram. Dia sudah mencoba sabar, tapi sang istri semakin menjadi. Sudah hampir 1 minggu mereka saling diam, dan hal itu sangat mempengaruhi kinerja di kantor. Saga seperti tak ada lagi semangat untuk bekerja. Pergi mas, ketus Aluna. Dia tatap dengan sengit sang suami yang sok merasa tersiksa. Andai saja dia bisa berada di posisinya sebentar saja, pasti akan mengerti apa yang dia rasakan. Lagi pula, perasaan seorang ibu jauh lebih lembut daripada seorang ayah. Aluna, sudah cukup, jangan buat aku habis kesabaranku. Saga meradang. Dia berdiri dengan wajah gusar. Tatapan matanya yang setajam elang dia berikan pada Aluna. Seakan siap untuk mencabik-cabik musuh yang ada di depan matanya. Mata Aluna berkaca-kaca. Dia tak menyangka jika sang suami tega sekali membentaknya. Dadanya bahkan sangat sesak dan dia hampir tak bisa bernapas. Air matanya luruh seketika. Dia tak lagi bisa berkata-kata. Hatinya benar-benar sakit, dia sedih karena Saga tak bisa mengerti isi hatinya. Pria itu hanya bisa marah saja padahal baru beberapa hari mereka berdebat. Hati Saga terenyuh. Tapi dia berusaha untuk mengeraskan hatinya, agar sang istri bisa sadar. Pria tampan itu menghela napas panjang. Sekarang katakan apa maumu, jika kamu tidak mau menerima kehadiran calon buah hati kita, maka gugurkan saja dia. Titah Saga tanpa ragu. Cukup sudah dia dipersalahkan atas semua yang terjadi. Jika memang Aluna tidak siap hamil lagi, dia akan coba ikhlas melepaskan calon buah hati mereka. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.